Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya ada di alam terbuka, saya ada di lokasi Bendungan Sampean Baru yang ada di daerah Tapen, wilayah Bondowoso. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, tema renungan pagi hari ini berjudul Terlena. Saya ingin mengawalinya dengan sebuah ilustrasi tentang seekor monyet dan angin. Ada seekor monyet berusaha. Dia ingin memanjat sebatang pohon yang tinggi dan besar. Monyet ini berkali-kali hampir terjatuh, namun dia berhasil. Dan sampai dia tiba di puncak pohon, dia menikmati pemandangan di bawah yang begitu indah. Dan di atas puncak pohon dia bisa menikmati buah dari pohon itu yang sudah tua di pohon. Dan dengan tidak terduga datanglah angin kencang menerpa. Lalu monyet ini terkejut dan dia dengan cepat, dengan sigap dia merangkul dahan pohon yang di dekatnya. Setiap kali angin kencang datang menerpa, monyet ini juga selalu mendekap dahan pohon. Maka monyet ini bisa bertahan, tetap ada di atas puncak dari pohon tersebut. Tetapi angin itu tidaklah berhembus dengan kencang lagi. Gantinya adalah angin sepoi-sepoi. Dan monyet ini kembali, dia menikmati memetik buah-buahan yang ada di pohon itu. Dia memakan buah dari pohon itu. Dan pada saat dia sudah kenyang, dia menikmati angin sepoi-sepoi. Dia bersandar di pohon sambil tangan satu dia memegang dahan. Berjaga-jaga kalau ada angin kencang datang menerpa. Dan tidak terasa angin yang berhembus dengan tenang membuat si monyet ini terlena. Lalu dia mulai mengantuk dan dia mulai tertidur. Dengan tidak sengaja dia mulai mengendorkan pegangan tangannya pada dahan. Dan dia tertidur dengan pulas, tertidur dengan nyenyak. Sehingga gedebuk jatuhlah monyet itu dari atas pohon. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, seringkali juga kita pada saat mengalami pencobaan yang bagaikan angin kencang menerpa, kita teringat kalau pencobaan datang, kita ingat hanya mengandalkan Tuhan, kita berpegang kepada Tuhan, kita memegang erat-erat Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana kalau pada saat kita merasa semuanya tenang-tenang saja, kalau kita merasa ada kenyamanan, di sana kita mulai terlena dengan kenyamanan hidup, dengan kemenangan yang kita peroleh, dan kesuksesan, kita mulai terlena. Waspadalah, jangan sampai kita mengendorkan pegangan tangan kita kepada Tuhan. Tetapi justru pada saat kita merasa nyaman, hal inilah yang sangat berpotensi membuat kita terlena dan kita menjadi ngantuk. Ada kisah seorang pemuda yang duduk di jendela, dia terlena, dia tertidur dan dia terjatuh. Kisahnya ini dicatat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 9. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya dia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika diangkat orang, ia sudah mati. Eutikus nama seorang pemuda ini, dia ngantuk. Bukannya manusia tidak boleh tidur, bukannya manusia tidak boleh ngantuk. Tidur pun itu juga adalah desain dari Tuhan untuk manusia. Manusia dikatakan tidur yang bagus, yang normal untuk kesehatan adalah 8 jam satu hari. Dan tidur pun juga ada waktunya.
Jadi Bapak Ibu Saudara, bukannya kita tidak boleh tidur, tetapi yang tidak boleh tertidur itu adalah kerohanian kita. Kerohanian kita harus selalu terjaga. Eutikus menjauh dari Paulus yang sedang berbicara. Paulus tentu berbicara tentang Tuhan Yesus. Eutikus mengambil posisi tempat yang nyaman, yaitu duduk di jendela. Karena di jendela ada sirkulasi udara, di jendela ada angin yang berhembus, angin sepoi-sepoi yang dengan tenang berhembus, membuat Eutikus menjadi ngantuk dan tertidur tanpa disadari. Dia jatuh dari loteng tingkat 3 ke bawah dan Eutikus meninggal. Tetapi Tuhan penuh kemurahan dan Rasul Paulus dipakai untuk menyatakan mujizat Tuhan. Eutikus dibangunkan. Eutikus kembali dibangkitkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pribadi juga pernah mengalami ngantuk rohani. Pada saat saya sudah merasa nyaman ibadah live streaming di rumah dan saya menjadi ketagihan. Memang pada saat awal-awal pandemik itu kita tidak bisa beribadah di rumah, mengikuti ibadah secara live streaming di rumah, dan berjalannya waktu menjadi kebiasaan. Sangat enak sekali ikut live streaming di rumah, tidak usah repot-repot kita harus berpakaian rapi, harus ada persiapan untuk melangkahkan kaki ke gereja. Cukup kita hanya menyalakan HP saja, klik link YouTube, maka kita pun sudah bisa mengikuti ibadah di rumah. Dan itu membuat saya sangat nyaman. Pada saat COVID sudah melandai dan rumah ibadah, gedung gereja boleh diaktifkan kembali untuk beribadah, ada rasa malas untuk mau melangkah kembali. Jujur saya akui demikian. Dan saya dihentakkan oleh firman Tuhan yang mengingatkan kepada saya. Ibrani 10 ayat 25 di sana menegur kepada saya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Dan saya juga menyadari kalau saya terus-menerus malas melangkahkan kaki untuk mengikuti ibadah, pertemuan ibadah, maka saya menjadi pasif rohani saya dan akan ngantuk rohani, lama-lama tertidur rohani. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada saya, juga Roma 12 ayat 11 mengingatkan juga kepada saya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya teringat akan ayat mas yang Bapak Gembala berikan pada ibadah tahun baru di tahun 2022. Awal ibadah Bapak Gembala memberikan tema di Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Puji Tuhan, jangan sampai kita menjadi sasaran empuk bagi iblis untuk menjatuhkan kita melalui angin sepoi-sepoi yang membuat kita terlena dengan kenyamanan dan membuat kita ngantuk rohani. Sadarilah kalau iblis berjalan berkeliling yang dicatat di 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita selalu ingat dan berjaga-jaga, berwaspada, jangan sampai kita terlena dengan segala keadaan yang membawa kita menjauh dari Tuhan. Mintalah selalu Roh Kudus dan kekuatan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kehidupan kita dengan segala kewaspadaan dan berjaga-jaga di dalam doa.
Inilah renungan pagi yang dapat saya suguhkan pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat kekuatan kita untuk kita memulai aktivitas di pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.